Shalom Bapak Ibu, kali ini saya akan share satu video pesan dari Pendeta Andi Manobe kepada anak-anak supaya tetap mengasihi, menghormati orang tua di masa hidupnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video yang satu ini. Saya mau kasih tahu, anak-anak, orang tua lahirkan kita banyak-banyak, tapi dorong tidak titip kita di mana-mana. Tapi anak banyak-banyak yang sukses bisa saja titip dia punya orang tua di panti jompo. Yang sudah titip dan rencana titip, saya sarankan batalkan. Sebab hari ini kita titip mereka, besok-besok kita punya anak titip kembali kita. Hidup hanya bertukar sapa titip sapa. Saya mau tanya, izin, Kak, berapa bersaudara? Tunggal. Berapa bersaudara? 3. Berapa bersaudara? Berapa? Saudara. Perte. Orang tua melahirkan 3 orang, bisa membesarkan 3 orang. 3 orang yang sukses belum tentu mengurus mama yang hanya 1 orang. Belum tentu. Mereka penuh kesendirian. Kita menyanyi satu lagu dulu. Ini lagu dunia, tapi biar kita menyanyi di. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Coba kita ulang menyanyi lagu ini sambil bayangkan mertua punya muka. Kasih kepada siapa? Sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Seperti apa? Online berjam-jam tapi tidak telepon orang tua sedikit. Keluar dari sini mereka masih hidup, tolong telepon dong. Anak-anak, waktu kamu pilek dulu, orang tua tidak pernah pakai tisu. Pakai apa? Benar. Benar. Anak-anak, waktu kamu buang air besar, mereka pakai tangannya sendiri. Tapi sayang, waktu orang tua lanjut usia, di saat dia makin menurun fisiknya, waktu kamu semakin sukses, ternyata bukan anak kandung yang mengurus. Anak-anak kandung selalu beralasan di satu kata. Apa itu? Sibuk. Mungkinkah mereka berhenti berdoa bagi anak-anak mereka yang sibuk? Itu setia. Padahal tidak adil perlakuannya. Tidak adil. Tidak adil. Kasih. Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Seperti apa? Itu kekuatan kesetiaan itu. Tapi dia punya landasan-landasan yang butuh kita pakai. Jangan kasih harapan palsu sia-sia. Orang yang setia akan pada akhirnya kekristenan itu sebuah nilai yang dilahirkan pada tindakan. Dia bukan kata-kata yang membuat saudara bisa senang dan mendengar. Nilai yang dilahirkan pada tindakan demi tindakan.
Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan video dari hambanya Pendeta Andi Manobe, pesan kepada anak-anak supaya mengasihi dan menghormati orang tua, sebagaimana juga orang tua atau ibu mengasihi anak-anaknya tanpa hitung-hitungan, tapi kasihnya tak terhingga, seperti matahari atau surya yang terus bersinar, kapanpun tetap dia bersinar, keadaan apapun tetap dia bersinar. Bapak Ibu, saya juga sudah sebagai seorang ibu, sebagai orang tua yang memiliki anak-anak. Saya bisa bayangkan bagaimana kasih ibu saya kepada saya sebagai anak. Dan saat ini pun saya rasakan bagaimana saya mengasihi anak-anakku tanpa batas, tanpa hitung-hitungan. Nah, saya mau katakan bahwa kasih seorang ibu kepada anaknya tidak bisa hanya dengan kata-kata, retorika, tapi kasih disertai dengan perbuatan. Memang itulah kasih ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kasih itu diwujud nyatakan dengan perbuatan kita kepada sesama. Demikian juga ibu yang tiada batasnya kasihnya kepada anak-anaknya. Saya teringat satu kisah di dalam Alkitab, kehidupan Ishak yang sudah semakin tua, bahkan firman Tuhan katakan matanya sudah kabur, sudah susah untuk melihat. Dan suatu ketika dia berkata kepada anak kesayangannya Esau, dia berkata begini, ambillah senjatamu, pergilah ke padang dan burulah bagiku binatang supaya kau olah, kau masak, kau hidangkan kepadaku, supaya aku menikmati makanan kegemaranku, kesukaanku. Nah, setelah itu aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau sebelum aku mati. Nah, ini dia. Jadi, kita mengasihi orang tua, memberi yang terbaik kepada orang tua justru di masa hidupnya. Sebelum aku mati, aku akan memberkati engkau. Firman Tuhan ini mengingatkan kita kalau kita menghormati, mengasihi orang tua di masa dia hidup, bukan sudah dipanggil Tuhan. Kalau sudah dipanggil Tuhan, terlambat Bapak Ibu. Tidak ada lagi waktu, kesempatan. Makanya secara pribadi saya bangga bersyukur ketika ibuku sakit. Dia stroke berapa tahun? Ada kurang lebih 3 tahun. Saya bisa merawat dia. Ya, ketika dia tidak bisa berjalan, duduk, hanya dia tidur terlentang. Kalau bawa balik ke kiri, ke kanan, dia harus memanggil saya. Rina, balikkan dulu badanku, balik. Balikkan dulu badanku ke kanan, balik. Begitu terus, bahkan harus disuapi makannya, dimandikan. Pokoknya hidupnya bergantung kepada kita sebagai anak. Dan itu saya lakukan dengan segenap hati. Saya secara pribadi bangga. Setelah Tuhan memanggil dia pun saya sudah puas, bangga. Bukan berarti saya berkata orang tuaku dipanggil Tuhan saya senang. Tetapi di masa hidupnya saya bisa mengabdi, melakukan yang terbaik kepada orang tua saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, teman-teman semua, selagi ada orang tua kita di dunia ini, lakukanlah yang baik kepada orang tua kita. Dan satu firman Tuhan yang meneguhkan, mengingatkan saya secara pribadi di dalam Keluaran 20, di sana dikatakan bahwa itu perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahkan bandingannya di dalam Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayah dan ibumu. Karena itu adalah perintah. Bahwa ketika kita mengasihi orang tua, memberi yang terbaik kepada orang tua, itu adalah perintah juga kepada kita sebagai anak. Kita harus mengasihi orang tua, melakukan yang baik kepada orang tua kita. Makanya banggalah Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika kita ada diberikan waktu, kesempatan sama Tuhan, berkat rezeki, bisa kita memberi yang terbaik kepada orang tua. Dan bukan hanya itu, merawat mereka di masa tuanya. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Andi Manobe, ya langsung diserahkan ke panti jompo karena tidak mau direpotkan, tidak mau dipusingkan. Udah tinggal setor atau transfer biaya kehidupan orang tua di sana. Kasih itu bukan hanya demikian Bapak Ibu, bukan hanya masalah uang, tapi kasih itu kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, termasuk kepada orang tua kita. Bukan hanya transfer uangnya, video call, tapi kasih itu kita bisa wujud nyatakan ketika mereka
datang kepada kita, kita pedulikan, kita kasihi, kita berbuat yang terbaik kepada orang tua kita. Nah, itu yang saya bangga kepada abangku juga ya. Ada abangku yang paling besar kepada orang tua kami. Dia berupaya berobat kemana-mana, habis uang tenaganya, semua dilakukan. Supaya apa? Orang tua kami tetap sehat. Ketika waktu itu, mama kami stroke 3 tahun di tempat tidur. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa ke kamar mandi, tidak bisa duduk seperti kita ini. Dia hanya tidur. Dia harus gerakkan badan, harus kita dorong ke kiri, ke kanan. Semua hidupnya bergantung kepada anak-anaknya. Tapi di masa itu, kita hadir sebagai anak, merawat dia, membawa dia berobat. Demikian juga abangku ini, dia ikut ambil bagian, ya, membawa ke dokter, berobat kemana-mana, habis tenaga uangnya. Dia tidak pernah hitung-hitung. Tapi saya lihat tidak pernah rugi, makin diberkati secara jasmani, makin diberkati, makin sukses. Jadi kalau kita mengasihi orang tua kita, saya mau katakan tidak pernah dirugikan. Makanya dalam satu lagu Batak dikatakan, uju ningolukum manian amanginang. Uju ningolu, maksudnya akhir hidup orang tua kita itu, kita sebagai anak melakukan yang terbaik kepada orang tua. Ya, somar lapatan marembas manotor margondang hamu molodung mateau. Artinya begini, gak ada artinya margondang, menyanyi, berpesta mewah, apapun itu gak ada artinya. Justru di masa akhir hidupnya kita mau yang beri yang terbaik kepada orang tua. Ketika dia sakit, kita rawat dia, kita jaga dia, kita bawa dia berobat. Itulah kasih yang sesungguhnya kepada orang tua. Jangan nanti sudah meninggal kita meraung-raung, menangis, buat pesta yang megah-megah. Bukan gak boleh berpesta, boleh, gak pernah ngelarang itu. Tapi di akhir hidup orang tua, lakukanlah yang terbaik kepada orang tua. Supaya hidup kita ini bermakna, bermanfaat bagi orang tua. Dan kasih itu kita wujud nyatakan, bukan hanya kata-kata, tapi dengan perbuatan, khususnya kepada orang tua kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita lihat kembali bagaimana kasih Allah kepada kita manusia, yang seharusnya kita manusia yang harus dihukum. Tapi karena kasih Allah yang luar biasa, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita manusia. Dia mau mati, diludahi, dicaci maki, diolok-olok, ditaruh mahkota duri, bahkan disalibkan. Gunanya buat apa? Supaya kita manusia, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia menganugerahkan anak yang tunggal. Untuk apa? Untuk kita manusia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu hargailah kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Hiduplah benar, baik, memuliakan, bermanfaat bagi orang lain, terlebih bagi Tuhan. Lakukanlah yang terbaik kepada orang tua, supaya hidup kita ini bermakna, bermanfaat bagi orang tua. Dan kasih itu kita wujud nyatakan, bukan hanya kata-kata, tapi dengan perbuatan, khususnya kepada orang tua kita.